Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Thaha, penasihat Madrasah dan juga Masjid As-Salam yang hadir bersama-sama kita malam ini. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, keberkatan, dan insyaallah kita sebagai jamaahnya juga akan tercurah keberkatan hidup di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dalam cuaca hujan renyai-renyai. Kita masih sanggup meredah sejuknya rintik-rintik hujan untuk menuju ke rumah Allah, istiqamah dalam ibadah, terutamanya salat 5 waktu berjamaah, walaupun masih dalam keadaan SOP yang diperkenalkan dengan penjarakan. Semoga ketaatan kita akan menjadi satu doa. Semoga Allah SWT dapat menormalkan kembali keadaan kita dengan tidak lagi berada dalam musibah penyakit, sehingga kita dapat kembali, kita sesungguhnya sangat-sangat merindui suasana ibadah seperti 2 tahun lepas. Sekurang-kurangnya 2019 lah yang akhir kita masih dapat ya salat dengan saf yang dirapatkan. Sudah lama imam juga tidak mengatakan sawu sufufakum, ya, rapatkan saf. Setakat ini kita hanya luruskan saf, tapi tidak disebut rapatkan saf. Dan juga dengan keadaan ibadah-ibadah yang lain masih terhad dengan suasana sedemikian. Namun kita juga masih setidak-tidaknya pada malam ini kita ambil muhasabah juga, kita berusaha untuk mencari nur hidayah, ya. Sesungguhnya kita ini benar-benar menghadapi kehidupan yang nyata, ujian yang Allah berikan. Akhir-akhir ini kita banyak melihat, menyaksikan peristiwa kematian demi kematian berlaku di kampung kita, jiran kita, sahabat kita, satu persatu diuruskan urusan fardu kifayahnya, sama ada oleh kita para jamaah ataupun oleh pihak KKM, ya, karena disahkan positif. Kuburan di sebelah ujung sana itu macam tiap-tiap hari digali ya, satu persatu dimasukkan. Dan ini satu tazkirah, satu peringatan yang besar bahwa memang kita akhirnya akan mengakhiri kehidupan kita, ya. Sama ada kita akan mengakhiri hidup itu dalam suasana pandemi ini, ya, ataupun dalam suasana yang mungkin sudah keluar daripada pandemi. Jadi kita kembali kepada keinsafan. Kita tidak ada pilihan lain selain kita menginsafi, menghayati, merenungi
Karena kehidupan kita ini tidak boleh dijadikan sebagai main-main, ya. Walaupun kita suka bermain, tapi untuk memikirkan akhirat kita tidak boleh main-main, ya. Melainkan kita betul-betul berpandukan kepada Al-Quran ini dan mengikut nasihat yang disampaikan, terutamanya dalam pelajaran yang kita pelajari tafsir surah Al-Waqi'ah. Karena sesungguhnya ingat, surah Al-Waqi'ah ini surah yang menyebabkan Nabi merasa risau sangat, sehingga menyebabkan sadar atau tidak rambut Nabi beruban sedikit demi sedikit. Itu menunjukkan betapa hebatnya aura ancaman yang ada dalam surah Al-Waqi'ah ini, ya, terutamanya untuk golongan kiri golongan yang sengsara, di mana pada minggu lepas akhir daripada kisah golongan kiri ini, siksaannya atau balasannya bagi mereka di neraka adalah diberikan hidangan, diberikan makanan dan minuman. Tapi makanan dan minuman itu sama sekali bukan untuk mengenyangkan ataupun untuk menghilangkan dahaga, tetapi mereka justru disiksa, disakiti, ya, dibelasah lah orang bilang, ya, disiksa sehabis-habisnya melalui makanan dan minuman itu. Apa makanan mereka? Makanan mereka adalah buah daripada pokok zakum, ya, pokok zakum yang dikatakan berduri dan rasanya sangatlah pahit, ya, panas. Kemudian buah-buah itu dimakan secara lahap, ya, sehingga perut ahli neraka itu penuh dengan buah-buah zakum, kemudian diisi juga dengan air panas. Inilah bahkan mereka terus-menerus mau makan dan minum daripada buah yang menyakitkan dan juga air yang mendidih yang menghancurkan perut-perut mereka. Tapi mereka memang tidak ada pilihan, karena mereka hanya mendapatkan makanan dan minuman yang sedemikian. Haza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan jamuan mereka pada hari pembalasan. Jadi persoalannya balik kepada sifat-sifat golongan kiri yang disebutkan ketika mereka ada di dunia, yaitu puncanya adalah soal akidah. Akidah ataupun juga kita sebut sebagai rukun iman, ya, yang senang rukun iman mengikut mazhab ataupun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Asy'ariyah. Rukun iman itu termasuk, ya, dalam asas agama kita. Kita jangan terkejut ada pahaman lain yang tidak menerima konsep rukun Islam dan rukun iman ini, tidak menerima, ya. Mereka anggap ini bukan daripada ajaran Rasulullah SAW, tapi itu di luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dalam rukun iman itu disebutkan terang, terutama nomor 5, ya, beriman kepada hari akhirat, ya, beriman, percaya dengan yakinnya tentang adanya hari akhirat. Hari akhirat itu secara konsepnya adalah hari kiamat, ya, kemudian juga hari kebangkitan, hari diperhitungkannya amalan perbuatan, sehingga sampailah kepada nasib manusia sama ada di surga maupun di neraka. Jadi tidak percaya akan adanya hari kebangkitan menyebabkan perbuatan golongan kiri ini tersasar, tersesat, melanggar segala perintah Allah, maka mereka akhirnya mempertanggungjawabkan amalan mereka itu dengan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Maka sekarang malam ini kita teruskan masuk ke dalam bahagian seterusnya. Walaupun saya tengok belumlah bagian akhir, tapi hampir kepada yang akhir. Kita masuk ke dalam bahagian tauhid, akidah. Dalam surah Al-Waqi'ah ini ada bahagian-bahagian, dan kita sekarang masuk ke dalam bahagian akidah untuk meluruskan, tujuannya meluruskan kefahaman golongan kiri itu, kefahaman golongan kiri yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Kita sekarang menyemak
ayat nomor 57 ya. 57 surah Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Maksudnya kami telah menciptakanmu wahai manusia, tapi ini ditujukan kepada golongan kiri lah maksudnya ya. Manusia yang lalai, manusia yang dikatakan ad-dallun al-mukadzibun, sesat lagi mendustakan. Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Itu shadiqun, membenarkan, tafsirannya adalah membenarkan hari kebangkitan ya. Inilah karena mereka dalam ayat sebelumnya mengatakan aiza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna lamab'utsun. Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah serta tulang, adakah sesungguhnya kami benar-benar dibangkitkan kembali? Mereka tidak percaya. Maka Allah berikan satu sindiran, kami yang menciptakan kamu. Maksudnya kalau kami yang menciptakan kamu pada asalnya, maka kami boleh juga mengulangi penciptaan itu ya, karena manusia pada awalnya tidak ada. Dalam surah Al-Insan dinyatakan hal ata 'alal insan hainun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Ada masa kepada setiap insan itu, masa di mana manusia tersebut tidak disebut ya, tidak ada sebut, tidak dikenali. Ini merujuk kepada tarikh lahir ataupun Datuk selalu mengatakan hari jadi, itu tidak ngam, hari lahir lah ya. Itu manusia sudah terbiasa dengan hari jadi TYT baru saja tadi diraikan ya, sama ada hari jadi ataupun hari lahir. Sebelum itu, sebelum tarikh lahir tidak disebut, kita belum ada nama. Apatah lagi kalau ibu bapak kita belum ada perkawinan pun. Bayangkan berapa zaman kita tidak disebut. Kemudian barulah kita terlahir ke dunia, ada sebutan, ada nama. Kemudian menjalani kehidupan, mulailah dikenali sehinggalah ada menjadi insan yang masyhur ya, populer, menjadi hebat. Sama ada hebat dalam kebaikan maupun na'udzubillah hebat dalam kejahatan ya. Jadi ini semuanya adalah bermula daripada penciptaan Allah. Dan golongan kiri itu, golongan yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, sebenarnya mereka mempercayai bahwa mereka diciptakan Tuhan. Mereka ada itu diciptakan oleh Tuhan ya, melalui ibu-ibu mereka. Nah, tapi anehnya begitu adanya kematian, mereka tidak mempercayai pula adanya hari kebangkitan ya. Jadi tafsirannya di sini, nahnu khalaqnakum, kami telah mulai menjadikan kalian setelah sebelumnya kalian sama sekali tidak berwujud sesuatu apapun. Bukankah Allah yang mampu melakukan permulaan, maka mampu pula lah melakukan pengulangan. Jadi kehidupan di akhirat ataupun hari kebangkitan itu adalah satu pengulangan, kehidupan yang diulang. Kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang pertama, kehidupan yang asal ya, asal mana yang pertama. Maka nanti di akhirat itu adalah kehidupan yang kedua, merupakan pengulangan. Jadi falaula tusaddiqun ya, Allah menyoal mereka, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Maksudnya mengapa kalian tidak membenarkan adanya hari kebangkitan ya? Sedangkan hari kebangkitan itu adalah peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua selalunya lebih mudah dibuat, diciptakan ataupun dirancang berbanding kehidupan yang pertama. Kalau Allah boleh membuat, menciptakan, merancang kehidupan yang pertama bagi setiap diri manusia, maka tentu Allah lebih mudah lagi membuat kehidupan yang kedua. Ya, inilah tafsirannya.
pada ayat ini, ya. Kami Allah telah menciptakan kamu, maka kenapa pula kamu tidak membenarkan adanya hari kebangkitan? Seterusnya pada ayat ke-58 Allah teruskan lagi soalannya ini. Ini banyak soalan di sini. Soalan tentang akidah yang pada dasarnya setiap manusia boleh menemukan akidah itu, ya, boleh menerima akidah itu. Termasuklah tadi golongan kiri. Sebenarnya kalau mereka tidak tergoda dengan dunia, mereka boleh memilih jalan yang benar, ya. Jadi sirat mustaqim itu jelas. Ihdinas siratal mustaqim, kita sentiasa minta pada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu sebenarnya ada, ya, dan boleh diterima, difahami, ya. Tetapi dengan sebab godaan, ya, sama ada godaan daripada keduniaan ini ataupun juga godaan daripada syaitan, ya, maka manusia boleh pula tersesat daripada jalan yang lurus. Jadi seterusnya ayat yang ke-58, afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tumnun. Afara'aitum maksudnya apa pandangan kamu, ya, ataupun terangkanlah kepadaku. Ini boleh diartikan begitulah, ya. Afara'aitum asalnya ra'aitum itu melihat. Apa yang kau lihat? Apa pandangan kamu? Kalau bahasa Arab itu biasanya kalau kita minta pandangan orang, boleh kita kata maza taro, maza taro. Taro itu asalnya melihat, tapi di situ maksudnya apa pandangan kamu? Bolehkah kamu terangkan mengenai hal ini? Ataupun ada juga bahasa lain maza ra'yukum, maza ra'yukum, apa pandangan kamu? Di sini pula afara'aitum, apa pandanganmu, ma tumnun, tentang, tumnun maksudnya nutfah. Tumnun juga boleh dirujuk kepada kata-kata mani, air mani, ya. Tumnun maksudnya air mani yang terpancut, ya, air mani yang terkeluar. Ini merujuk kepada proses kelahiran manusia, proses kejadian manusia melalui rahim, ya, alam rahim. Jadi Allah tanya kepada manusia, afara'aitum ma tumnun, apa pandangan kamu, coba terangkan kepadaku tentang nutfah, tentang air mani yang kamu pancarkan itu. Memancar masuk ke dalam alam rahim, ke dalam rahim istri, ya, ataupun di sini maksudnya rahim ibu lah, ya. Air mani bapak masuk ke dalam rahim ibu. Jadi kata Allah, soalan Allah, kamukah yang menciptakannya? Kamukah yang memproses air mani itu dalam rahim? Kamukah yang mengawal kejadian janin itu dalam rahim? Ini kan selama ini kita pun begitu kan, janin dalam perut itu ataupun baby, si ibu pun tidak tahu apa-apa, si bapak pun tidak tahu apa-apa. Dia hanya pegang perut istrinya saja, ya? Si bapak cari nafkah untuk, orang bilang supaya ibunya sehat, anaknya sehat, mungkin tiap-tiap bulan jumpa dokter. Tapi perkembangan dalam janin itu kita tidak tahu. Ketika dia jadi setitik air mani itu jadi segumpal darah, kemudian dijadikan tulang dibungkus dengan daging, lalu dijadikan anggota, jadi tangan, jadi kepala, mata, hidung, kaki, itu semua kita tidak tahu. Jadi ini soalan Allah kepada manusia yang ingkar, adakah kamu yang menciptakan itu? Ataukah kami? Atau kamikah yang menciptakannya? Kami Allah. Soalnya senang saja kan, suruh memilih. Kamukah yang menciptakan janin itu? Kamukah yang memproses kejadian bayi dalam rahim? Ataukah kami yang memprosesnya? Allah. Tidak ada jawaban di sini. Dalam ayat ini bukan perlu dijawab. Sebenarnya golongan yang ingkar pun, orang yang kafir pun, ya, orang yang macam Fir'aun lah, taraf-taraf Fir'aun pun, mereka semuanya tahu bahwa kejadian bayi dalam alam rahim itu
Allah, Tuhan. Sekurang-kurangnya mereka menyebut Tuhan, ya. Walaupun Tuhan mungkin belum lagi merujuk kepada Allah, ya. Tapi itu tahu itu adalah kuasa Tuhan. Jadi betul-betul Allah di sini ingin meluruskan kesalahan tentang akidah, ya, mengenai hari kebangkitan, bermula daripada kejadian manusia, bahwa penciptaan manusia pada asalnya pun itu semuanya adalah kuasa Allah, ya. Manusia tidak tahu apa-apa pun, ya, tentang bayi yang ada dalam rahim ibu ataupun rahim istrinya. Ad-Dhahhak berpendapat, maksudnya di sini dia telah memberlakukannya bagi penghuni bumi maupun ini belum lagi ya ayat ini. Oke, kita teruskan dengan ayat berikutnya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Allah sambung lagi penjelasannya bahwa Allah, kami telah menentukan kematian di antara kamu. Karena Allah yang menjadikan manusia daripada bayi lagi, kemudian manusia dilahirkan, maka Allah juga berkuasa menentukan kematian di antara kamu. Nahnu qaddarna mentakdirkan, menentukan, bainakum al-maut, di antara manusia kematian. Ini sudah pasti, ya. Sudah pasti, dan ini sudah terjadi baru saja, ya, kita renungkan tadi. Peristiwa kematian sekarang ini macam sudah pandangan mata lah sehari-hari, dan itu kita tidak boleh kata oh itulah pasal Covid. Ini Covid ini bikin orang mati. Nah, sebenarnya itu salah, ya, kefahaman sedemikian. Yang menyebabkan kematian adalah qaddarna bainakumul maut. Allah yang menentukan kematian, ya. Allah sudah menentukan kematian. Soal kenapa sekarang banyak mati 200 300 itu sudah ada dalam Lauh Mahfuz, itu sudah ada. Allah sudah tuliskan. Allah sudah tuliskan juga musibah yang berlaku pada tahun 2019 akhir 2020 masuk 2021, musibah Covid, pandemi Covid ini sudah ada, ya. Jadi semuanya sudah dituliskan, ya, takdirnya itu di Lauh Mahfuz sana, maka tinggal Allah laksanakan apa yang sudah ditentukan. Jadi kematian ini sudah menjadi mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang kita wajib berusaha, wajib berikhtiar, karena kita tidak tahu takdir kita, kan? Jiran kita sudah meninggal, takdirnya sudah meninggal, kita belum meninggal, maka kita perlu takdir yang baik, ya, berusaha menciptakan takdir yang baik untuk kita tetap sehat, supaya kita terhindar daripada Covid dengan ikhtiar, mungkin vaksin dan sebagainya, ya. Walaupun ada yang anti vaksin, mungkin mereka ada ikhtiar lain lah, ya. Mereka tidak mau vaksin tapi mungkin ada ikhtiar lain. Nah, tapi seelok-eloknya ialah kita mengikut ulil amri kita lah, ya. Pemerintah yang menetapkan vaksinasi itu adalah salah satu ikhtiar supaya kita terlepas daripada Covid-19. Kemudian Ad-Dhahhak mengatakan, maksudnya ayat ini adalah dia telah memberlakukannya bagi penghuni bumi maupun langit. Jadi kematian itu bukan hanya kita yang ada di bumi, tapi yang di langit juga ada kematian. Malaikat ada kematian, syaitan, jin ada kematian, ya. Kematian pada akhirnya lah, pada hari kiamat nanti. Itu semuanya berlaku, dan makhluk-makhluk yang lain juga yang mungkin kita tidak tahulah, sebab planet ini kan banyak. Mana tahu dalam planet yang lain ada juga makhluk, ya, pun akan mengalami kematian. Wa ma nahnu bimasbuqin. Ini ayat yang ke-60 ini, panjang ayatnya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nah, ini yang sambungannya yang penting nih. Wa ma nahnu bimasbuqin artinya, dan kami Allah sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Bimasbuqin, didahului, tidak dapat, ya. Takdir Allah itu, kalau seseorang sudah ditentukan meninggal pada hari sekian, jam sekian, tidak dapat dikalahkan, tidak dapat ditangguh, ya, tidak dapat. Dokter manapun yang pakar, ya, kalau itulah hari kematiannya, itulah yang berlaku.
Inilah takdir Allah. Allah sudah nyatakan wa ma nahnu bimasbuqin, ya. Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan. Namun ada hadis yang lain, ada dalil yang lain, bukan Allah tidak dikalahkan, tapi takdir itu boleh diubah dengan doa. Ya, jadi artinya kita tidak boleh putus harapan, sehingga tidak boleh mengatakan, nah, itu yang kita dengar itu, vaksin dah vaksin mati juga dibilang kan. Nah, akhirnya bilang Ustadz siapa namanya, Ustadz Dasad, dibilang kalau begitu jangan makan, sebab makan dah makan mati juga. Ah, begitu ya. Maksudnya inilah kita tidak bolehlah menyandarkan bahwa takdir itu sudah pasti berlaku lalu kita tidak berusaha. Bahkan sebagai orang beriman, doa itu penting. Doa, ya. Doa itu tidak boleh berhenti. Tidak ada istilah tak ada peluang. Doa pun tak boleh. Tidak. Allah, ya, melalui Rasulullah SAW, ya, Allah tegaskan takdir boleh berubah dengan doa. Ya, mudah-mudahan, ya. Artinya segala ini maksudnya bukan Allah dikalahkan, tidak. Kalau kematian itu tidak berlaku, bukan bermakna Allah dikalahkan dengan doa. Tidak, ini rahmat Allah. Ya, rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Ya, rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Ampunan Allah juga lebih luas. Jadi bagi kita yang beriman ada peluang. Ya, kita boleh ubah takdir itu dengan doa. Tetapi pada asalnya sekiranya berlaku sesuatu takdir, itulah menunjukkan Allah tidak dapat dikalahkan oleh sesiapapun. Maknanya orang-orang golongan kiri yang mengingkari adanya hari kebangkitan, ya, sehingga mungkin mereka juga tidak ingin adanya kematian, tetapi Allah sudah menentukan. Ya, sekarang pun dalam sejarah sudah terbukti orang-orang yang ingkar pun sudah mengalami kematian. Jamaah sekalian, kita teruskan dengan keterangan, ya, masih mengenai kematian ini. Kenapa Allah tidak dapat dikalahkan? Masuk ke ayat nomor 61, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kerana Allah mampu untuk menggantikanmu dengan orang-orang sepertimu. Maksudnya kematian ini kan untuk menukar generasi, ya, menukar generasi. Kita sekarang ini boleh katakan generasi yang berperanan lah, tengah melakukan sesuatu lah dalam dunia ini. Ya, seperti ini sekarang masjid dihuni oleh tuan-tuan kita semuanya. Saya berucap di sini, Datuk Si ada sini, ya, tuan-tuan duduk. Itu ketika inilah wajah-wajah yang ada. Tapi Allah boleh, dan tidak ada yang boleh melarang, tidak ada yang boleh menghalang untuk menggantikan wajah-wajah ini dengan orang lain, dengan yang sama dengan seperti kita. Maksudnya dengan generasi yang lain. Satu-satu akan dimatikan, satu-satu akan digantikan, ya. Yang imam digantikan oleh imam yang lain, ya. Yang jamaah pun akan digantikan oleh jamaah yang lain. Yang ada selalu, mungkin maaf ya, bukan saya kasih tanda-tanda, tidaklah. Mungkin yang selalu duduk di tiang akan digantikan oleh orang lain yang duduk di tiang, gitu kan. Sesuatu akan digantikan, ya. Penghuni kampung ini, rumah itu, kita boleh bayangkan kan, 10 tahun yang lalu siapa? Ada nenek, kemudian nenek tidak ada, ya. Ada mungkin ada bapak, ada mama, ada ibu. Nanti bapak ibu pun tiada, tinggal anak-anak membesar, anak-anak juga menjadi bapak dan ibu, dan seterusnya. Ya, tuan-tuan fahamlah, ya. Itu namanya perubahan generasi, dan inilah yang berlaku. Itulah maksudnya Allah tidak dapat dikalahkan. Karena apa? Karena Allah boleh untuk menggantikan orang-orang ini yang sama dengan seperti orang itu jugalah. Maksudnya daripada jenis manusia yang lain, daripada ahli keluarganya dan sebagainya. Menurut tafsiran di sini dinyatakan maksudnya merubah ciptaan kalian pada hari kiamat kelak.
wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan menciptakanmu kelak di akhirat di dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Ya, Allah mampu menciptakan kita semuanya nanti di akhirat, diciptakan semula, dihidupkan semula dalam keadaan kita tidak tahu sebenarnya. Kita tidak ada gambaran di akhirat nanti itu macam mana. Ya, walaupun ada dalil-dalil yang kita terima, kan? Penghuni surga akan dimudahkan semula, ya. Penghuni neraka dalam keadaan wajah hitam. Penghuni surga nanti di padang mahsyar berseri-seri, berwajah putih, ya. Itu adalah tanda-tanda. Tapi hakikatnya kita tidak pasti, ya, belum tahu. Dibangkitkan di kubur itu, alam kubur, ya. Alam kubur dibangkitkan, alam kubur yang sempit itu, kan? Tapi mengikut amalannya, bagi yang baik, ya, bagi golongan yang soleh, alam barzah yang sempit dia menjadi luas, seluas mata mandang. Kita tidak boleh bayangkan alam barzah yang sempit itu menjadi luas, macam mana boleh menjadi luas, kan? Tapi mula-mula kita akan rasa sempit dulu, sempit, dan kita sadar itu adalah kematian, ya. Lalu adanya sinar, ya. Apalagi kalau ada syafaat Nabi Muhammad SAW, waduh, macam mana gambarannya itu, ya. Tetapi na'udzubillah bagi yang golongan ingkar, golongan kafir, alam kubur yang sempit menjadi lebih sempit lagi, ya. Disempitkan lagi, dipanaskan lagi sehingga tulang-tulang hancur. Itu di alam kubur. Belum lagi dipimpin, ya. Kalau yang baik dipimpin oleh malaikat dengan lemah lembut, ya, menuju ke suatu tempat, ya, menunggu nanti hari kiamat, lalu dihimpunkan di padang mahsyar. Itu semuanya adalah gambaran-gambar yang tidak kita ketahui. Jadi menunjukkan bahwa semuanya itu adalah Allah punya rancangan, dan Allah tidak dapat, ya, tidak dapat digagalkan rancangannya tentang akan menggantikan manusia dengan generasi yang lain, dan bagaimana Allah menjadikan kehidupan yang baru di akhirat nanti. Seterusnya ayat 62 ya. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tazakkarun. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maksudnya kalian telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakan kalian setelah sebelumnya kalian sama sekali tidak pernah ada dan tidak pernah disebut. Lalu dia menciptakan kalian, memberikan pendengaran, penglihatan dan hati kepada kalian semua. Lalu mengapa kalian tidak mengambil pelajaran, ya? Dan kalian juga mengetahui bahwa Tuhan yang mampu memulai penciptaan itu pasti mampu juga melakukan penciptaan lain, yaitu pengulangan. Dan sudah pasti hal itu lebih mudah dan lebih ringan. Jadi ini menjadi pengajaran yang mudah saja, ya, bagi kita yang insyaallah hatinya lembut. Kita tahu kehidupan sekarang ini, kita sebutnya an-nasy'atul ula, kehidupan yang pertama, ya. Kita tahu bagaimana dahulu, ya, mungkin kita dengar cerita bagaimana dulu kita dilahirkan, ya, sekolah di mana, membesar, kawin, punya anak, ya. Mungkin sekarang ada yang sudah sakit-sakit, kan? Nah, itu sudah tanda-tanda. Itu nanti sepatutnya jadi pengajaran, tazakkarun, bahwa nanti ada kehidupan yang kedua, dan kehidupan yang kedua itu lebih mudah Allah jadikan dibandingkan kehidupan yang pertama. Melalui dalilnya ada dalam surah Ar-Rum, Allah berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah yang telah memulai penciptaan, kemudian dia mengulanginya lagi, dan itu adalah lebih mudah baginya, ya. Inilah satu dalil untuk kita semuanya. Mungkin untuk kita semua mungkin boleh menerima lah, kan, boleh menerima, tapi bukan senang menerima keyakinan ini bagi setengah orang yang hatinya keras, ya, ataupun menerima hanya telinga saja, tetapi amal perbuatannya masih juga. Sebab mereka beranggapan hari kebangkitan itu macam masih jauh lagi, ya. Mereka merasa mungkin ada kesempatan, ya, mungkin untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Padahal itu semua, ya, hanya ada ketentuan Allah SWT. Kalau Allah takdirkan mati,
maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke pangkal jalan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dengan penjelasan ini kita semua dapat memahaminya, ya, dan kembali meneguhkan keyakinan kita, ya, bahwa adanya hari kebangkitan yang sangat penting untuk kita persiapkan diri, ya, untuk menghadapi kehidupan yang seterusnya di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berbahagia di akhirat insyaallah. Amin rabbal alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.